Pagi, salam sehat Ibu Bapak serta para sahabat lintas komunitas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Perkenalkan saya Indah Nuria Savitri, saya pagi ini akan mencoba untuk menjadi host dari acara kita, sekaligus partner dari komunitas Sidina Merdeka Belajar, dan pagi ini saya akan memandu webinar kita yang akan mengambil tema adaptasi pendidikan anak dengan semangat merdeka belajar. Yang judulnya adalah peran orang tua dalam mengoptimalisasikan kecerdasan anak secara holistik. Mudah-mudahan pagi ini kita semua sehat-sehat selalu ya, sehat, segar, dan semangat untuk menghadapi hari-hari walaupun masih di tengah pandemi. Dan seperti kita ketahui bersama, tentu saja peran orang tua itu sangat penting dan juga merupakan kunci bagi pendidikan anak sebagai generasi penerus bangsa. Dan tentu saja sebagai sumber daya manusia unggul, sumber daya manusia terbaik. Oleh karena itu sebagai orang tua, kita perlu terus memahami kecerdasan anak-anak kita. Di mana tentu saja setiap anak memiliki bakat, kemampuan, dan potensi berbeda-beda secara individual. So, di hari yang baik ini, dalam kesempatan yang luar biasa ini, bersama dengan Mas Menteri, Bapak Nadiem Makarim, dan juga Bapak Budi Gunadi Sadikin, Menteri Kesehatan kita, serta ibu-ibu dari berbagai komunitas kebanggaan kami. Kita akan sama-sama berbagi ilmu mengenai optimalisasi kecerdasan para anak kita dengan semangat merdeka belajar, terutama di masa-masa di mana kemajuan teknologi menjadi salah satu kunci utama juga. Ibu Bapak sekalian dan sahabat-sahabat semua, mungkin saya informasikan dulu di awal bahwa hari ini acara kita ini diinisiasi oleh komunitas Sidina Merdeka Belajar, yang tentu saja merupakan partner community dari Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia. Komunitas ini merupakan wadah yang saya banggakan sekali bagi para perempuan untuk saling mendukung, saling berbagi dalam berbagai hal penting seperti misalnya bisnis keuangan, parenting, pendidikan, dan juga kesehatan, terutama kesehatan mental. Alrighty, are you ready for that? Mudah-mudahan semua semangat ya, dan kita akan segera mendengarkan dan memulai acara ini diawali dengan paparan dari profil komunitas Sidina Merdeka Belajar yang akan disampaikan oleh teman baik saya, Mbak Susi, atau I always call her, panggilan sayang saya Mbak Icus nih, selaku koordinator dari komunitas Sidina Merdeka Belajar. Mbak Susi, kami persilakan. Halo, selamat pagi semuanya. Semoga semuanya dalam keadaan sehat. Selamat pagi Mbak Indah, terima kasih sudah diperkenankan. Terima kasih. Selamat pagi juga nih untuk para pembicara pagi ini. Ada Mbak Tias, ada Mbak Tri, ada Mbak Zata, ada Mas Menteri juga. Nanti bergabung juga ada Pak Budi, teman-teman dari BKHM Kemendikbud. Ada Dr. Andi juga. Terima kasih atas kesempatan yang sudah diberikan. Jadi di tengah situasi seperti ini, semoga para ibu nih, para orang tua tidak berhenti semangatnya untuk terus belajar gitu. Belajar bersama komunitas kami, bergabung bersama kami, karena banyak sekali program-program yang kami berikan secara cuma-cuma ya untuk orang tua, khususnya para ibu kayak gitu. Oke, mungkin bisa langsung di-share materinya. Nah, ini materi saya pagi ini. Saya ingin sharing tentang profil komunitas Sidina Merdeka Belajar dalam webinar adaptasi pendidikan anak dengan semangat merdeka belajar. Peran orang tua dalam mengoptimalkan kecerdasan anak secara holistik atau secara menyeluruh. Next. Nah, latar belakangnya gimana sih ada komunitas ini gitu. Jadi ini diawali dari sejak tahun 2012 saya merintis PKBM Itako untuk anak-anak marginal. Kemudian di tahun 2013 membuat Sidina sebagai revenue center dan sebagai sarana belajar siswa. Jadi usaha pertama kami itu adalah usaha mark printing kayak gitu. Terus kemudian berlanjut tahun 2016-2017 membuat usaha konveksi tas sampai saat ini.
Tapi karena pandemi akhirnya kami mencoba switch juga dengan usaha lain. Contohnya kami membuat mainan anak dari bahan kain ya, sehingga lebih awet kayak gitu, lebih ramah juga, ramah lingkungan kayak gitu. Nanti boleh dicek. Ada juga si Dina Prelove ini teman-teman bisa juga mencari barang-barang pre-love untuk apa namanya furniture elektronik, dan kami juga banyak yang ekspat. Nah, kami juga di sini membuat Sidina Merdeka Belajar di tahun 2020 itu sebagai apa sih? Sebagai wadah para ibu untuk saling berbagi ilmu dan menguatkan satu sama lain di masa pandemi dan membuka kesempatan berwirausaha untuk ibu-ibu. Jadi member Sidina juga bisa tergabung menjadi reseller dari produk Sidina kayak gitu. Dan juga bisa juga saling kolaborasi misalnya dengan produk-produk dari sesama member yang lain gitu Ibu. Nah, di tahun 2021 kami bersinergi dengan Kemendikbudristek dan semoga dengan lembaga lain yang berhubungan dengan ibu dan anak seperti itu. Dengan komunitas-komunitas, dengan lembaga, mudah-mudahan kedepannya bisa bersinergi juga dengan seperti Kementerian Kesehatan, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Kementerian Koperasi, dan lain sebagainya. Next. Next. Nah ini jadwal sharing kita ya di Telegram gitu. Jadi kita ada agenda mingguan kayak Senin Sapa Sidina. Nah itu tuh kami memuat profil satu persatu dari member. Tujuannya apa sih? Biar lebih mengenal satu sama lain. Kan katanya tak kenal maka tak sayang ya, kayak gitu. Jadi setiap Senin tuh kami berusaha mengenal satu persatu member lebih dekat gitu. Dan alhamdulillah di Telegram itu saat ini sudah ada sekitar hampir 450 member yang tergabung. Kalau member yang mengisi database sih hampir 900 ya. 900 lebih bahkan. Cuma banyak yang terkendala, aduh saya nggak bisa install Telegram karena memorinya nggak cukup, kayak gitu. Nggak apa-apa, kita pelan-pelan aja. Kayak gitu. Terus ada juga Rabu Rumpi. Nah, Rabu Rumpi ini kita bukan ngegosip ya, Bu Ibu. Jadi kami Rabu Rumpi itu agendanya lebih ke sharing-sharing tentang isu-isu apa sih yang sedang aktual saat ini. Dan berbagi insight, berbagi pengalaman seperti itu. Rencananya kami mau bikin ini juga ya, kayak pertemuan 2 mingguan ya secara live ya, Mbak Isti. Ini ada salah satu partner saya juga gitu. Jadi biar kita tuh nggak hanya di chat ya, Mbak. Jadi kayak gini gitu, bisa ketemu langsung, bisa sharing langsung, bisa mendengar langsung kayak gitu. Nah, Jumat Pintar nih, ibu-ibu bisa gabung juga di Jumat Pintar. Jadi kami mengadakan webinar atau kuliah Telegram. Temanya yang tadi udah disebutkan sama Mbak Indah ya, ada bisnis, ada pendidikan, parenting, kesehatan, keuangan, dan lain-lain. Semuanya kita ada. Nah, ini juga kita untuk memfasilitasi atau membantu member-member yang mempunyai usaha, kita ada market day nih, setiap hari Sabtu Minggu. Jadi teman-teman yang punya usaha bisa sharing nih usahanya masing-masing. Dan bisa dilihat oleh ratusan member kami, seperti itu. Terus kemudian jadi itu ya tadi tentang Sidina, tagline-nya menjadi ibu pembelajar seumur hidup untuk masa depan anak yang lebih baik. Kita sudah ada 20 partner lebih, kita sudah mengadakan 30 lebih kelas online, ada 900 akun Instagram, dan di total dari semua akun Instagram member itu ada sekitar 1 juta followers. Kita harapkan ya di akhir tahun ini minimal bisa 1.000 member yang tergabung di Telegram seperti itu. Next. Nah, ini kelas-kelas yang pernah kami adakan, Bu Ibu. Jadi di sini ada Bapak-bapak juga ya. Jadi di sini mohon maaf ya, tapi untuk grup Telegram kami buka hanya untuk ibu dulu gitu. Nah, di sini materi-materi, tapi kalau untuk webinar kayak gini atau webinar apapun yang kami adakan itu terbuka banget untuk Bapak-bapak. Nah, ini materi-materi yang pernah kami bawakan. Kita pernah bawain tentang mental health, tentang perencanaan keuangan, tentang public speaking, tentang basic soft skill, tentang perbedaan kurikulum. Next. Nah, kami juga tentang bagaimana cara pola asuh yang tepat bagi anak, gaya belajar buah hati seperti apa, tentang investasi dari uang receh, tentang pay letter, tentang wirausaha sosial, kayak gitu. Pokoknya member juga bisa request ya, Mbak, saya mau dong tentang apa gitu webinarnya. Kayak waktu itu ada yang pernah minta juga sharing tentang misalnya cara mengatasi misalnya pelecehan ya untuk anak kayak gitu. Jadi bagaimana membentengi anak-anak kita kayak gitu. Nah, nanti ya kita coba akan cari dulu siapa yang kira-kira kompeten untuk bisa sharing. Next.
Nah, visinya mewujudkan ibu dan guru pembelajar untuk menghasilkan generasi penerus yang agile dan tangguh demi kemajuan sumber daya manusia. Ya, misinya tadi ya, mengadakan kegiatan pembelajaran sebagai implementasi gerakan Merdeka Belajar dan menjadi community hub untuk bersinergi dengan berkolaborasi. Saya senang banget ya pagi ini karena saya bisa mengajak berapa ya, 7 atau 8 pembicara dari lintas komunitas. Itu senang banget karena mereka mau sama-sama aktif menjadi ibu penggerak seperti itu. Next. Nah, ini peta perubahan yang kami harapkan tercapai di tahun 2021-2022 kayak gitu. Jadi kita yang terlibat di sini ada Kemendikbudristek, ada lembaga lain, ada komunitas, orang tua, terus nanti kita mengadakan pelatihan, terus ya ujung-ujungnya sih hasil yang kita capai orang tua mendapatkan better knowledge, better understanding, better job, increase income, dan menghasilkan generasi yang lebih baik seperti itu. Next. Nah, ini tim kami ya, Bapak Ibu, ini ada Mbak Isti, dia juga sebagai faculty member di Universitas Prasetya Mulia, ada Alfi, ada Kak Putri, ada Kak Windy, ada Nisa, seperti itu. Nanti boleh kalau mau kenalan-kenalan. Next. Nah, di sini saya ingin menekankan ya Bapak Ibu, di situasi saat ini, belajar dari rumah atau tatap muka, sejatinya orang tua menjadi madrasah pertama untuk anaknya ya. Orang tua harus terlibat aktif dalam tumbuh kembang anak secara holistik gitu. Jadi secara keseluruhan orang tua, kami tahu ya situasinya memang sangat tidak mudah, apalagi yang bekerja dan lain sebagainya. Tapi selalu luangkan waktu untuk menemani anak-anak kita di rumah. Anak-anak juga mungkin saat ini banyak yang sedang mengalami masalah mental ya, karena banyak di rumah, interaksinya terbatas. Tapi memang itu yang bisa kita lakukan untuk membantu pemerintah untuk membantu kita semua keluar dari pandemi saat ini. Jadi tetap jaga diri dan orang di sekitar kita dengan terus memperketat protokol kesehatan, memperkuat imun, iman, tetap di rumah dan segera dapatkan vaksin. Next. Nah, terakhir, mari menjadi ibu pembelajar bersama kami. Kita memang bukan ibu yang sempurna. Setiap ibu mempunyai perjuangannya masing-masing. Kita tidak untuk membandingkan diri kita dengan orang lain, tapi kita adalah ibu pembelajar, ibu yang senantiasa belajar ilmu menjadi ibu yang baik, karena masa pengasuhan anak itu tidak bisa diulang. Mungkin itu saja dari saya. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Mbak Susi. Icus, that was a great presentation. Kita ngobrol-ngobrol dulu sebentar, boleh kali ya? Boleh, Mbak Indah. Iya nih, saya memang sudah lama kagum sekali dengan gerakan Merdeka Belajar dan juga apa yang sudah dilakukan oleh Sidina Community ya. Ibu-ibu penggeraknya ini luar biasa semua ya, Icusnya semangatnya tinggi, kemudian punya skills yang begitu beragam, dan yang paling seru tuh ngelihat selalu semangat berbagi gitu. Iya. Terus mungkin boleh cerita dong, apa sih latar belakang sejak kapan mulai bisa benar-benar membuat satu komunitas yang begitu solid sampai sekarang? Anggotanya 900 lebih itu banyak loh, dengan kegiatan yang luar biasa, beragam dan sangat bermanfaat ya. And what makes you guys stick around gitu? Kalian tuh bisa solid gitu tuh gimana sih ceritanya? Nah itu sebenarnya aku kalau soal komunitas tuh banyak belajar dari Mbak Ainun, Mbak Indah gitu. Jadi komunitas pertama aku itu namanya Akademi Berbagi gitu. Itu di tahun 2012 sejak aku membuat sekolah PKBM Itako gitu. Jadi di situ tuh aku berinisiatif membuat Akademi Berbagi di Bekasi, Mbak Indah. Jadi aku izin ke Mbak Ai, aku mau dong di Bekasi belum ada gitu. Karena waktu itu Akademi Berbagi itu kan konsepnya kelas-kelas gratis dengan para praktisi, Mbak. Jadi yang dibuat oleh siapapun kayak gitu. Jadi di situ sih sebenarnya jiwa kesukaanku terhadap komunitas, terhadap pemberdayaan itu tumbuh gitu. Jadi aku belajar banget dari Akbar gitu, gimana cara mengelola kelas, mengelola handle orang, bagaimana kita bisa mencari guru gitu, mencari murid. Dan aku sih di sini yakin di Indonesia tuh masih banyak orang baik ya Mbak Indah, apalagi juga di masa pandemi ini kan banyak inisiatif gotong royong untuk saling membantu, saling jaga kayak gitu. Nah, yang membuat kita kuat sebenarnya kalau komunitas Sidina sih sebenarnya belum ada setahunnya Mbak Indah gitu. Jadi baru dari Agustus 2020. Jadi waktu itu tuh kita lagi bingung gitu kayak, aduh
kita usaha terdampak sekali ya kayak gitu. Mungkin teman-teman lain juga pelaku usaha merasakan gitu, yang mungkin juga yang pekerja juga sama ya, semuanya juga gitu. Terus kemudian kita bingung, wah jangan-jangan di luar sana banyak juga ya Mbak Indah yang ibu-ibu yang sangat terdampak kayak gitu. Gimana coba kita mewadahi mereka untuk bisa apa ya namanya saling support gitu. Jadi kayak dengan adanya komunitas ini kan kita awalnya di grup WhatsApp Mbak Indah. Jadi aku cuma di WhatsApp status, ayo aku mau bikin grup nih buat ibu-ibu, nanti ada sharing bisnis, ada sharing pendidikan, nanti ada market day juga, yuk masuk. Ya udah, terus banyak yang ikut sampai akhirnya nggak muat kan WhatsApp karena terbatas kan. Akhirnya pindah ke Telegram. Benar. Nah, yang membuat solid sebenarnya kuncinya dalam komunitas itu kita memang harus apa ya, bisa berbagi peran gitu dengan anggota. Terus yang kedua adalah kita ada ritual gitu. Ritualnya bukan ritual sajen ya. Ini bikin akrab ya, Icis ya. Iya, bukan ritual itu ya sajen ya. Jadi ritualnya adalah ritual yang bermanfaat pasti. Iya, ritualnya itu kayak tadi yang aku sharing kan. Jadi setiap Senin kita ada Senin Sapa, Rabu ada Rabu Rumpi. Jadi para member tuh tahu, oh iya agenda kita tuh setiap Jumat tuh ada Jumat Pintar loh. Sabtu Minggu ada Market Day. Nah, itu jadi ritual itu yang bisa mendekatkan kayak gitu. Sama yang terakhir ya memang harus di-maintain gitu komunitas itu. Jadi intinya sih bukan tentang apa yang bisa kita dapatkan dari komunitas ya, tapi apa yang bisa kita berikan untuk komunitas gitu. Karena saya sih percaya bahwa the more you give, the more you get. Benar nggak Mbak Ida? Absolutely, percaya banget aku juga. Iya, kayak gitu. Luar biasa nih, Cus. Banyak tips ya dari Mbak Susi selaku founder dari Sidina Community, dan tentu saja semua ini tujuannya untuk hal-hal yang mulia ya Mbak Susi ya. Iya, untuk betul, Mbak Ida. Memajukan kita semua, menambah wawasan, menambah soft skills, hard skills, bahkan juga termasuk mengembangkan bisnis, increase your income juga. Dan yang penting sama-sama menjadi orang tua yang lebih baik dan lebih baik lagi ya. Itu tujuan paling utama nih. Oke Mbak Susi, mungkin sebelum kita lanjut lagi ngobrol-ngobrol, saya juga mau share rundown acara kita hari ini. Boleh. Teman-teman, ibu bapak sekalian, masih di adaptasi pendidikan dengan semangat merdeka belajar. Setelah pembukaan ini, nanti kita akan sama-sama mendengarkan keynote speech dari dua menteri yang kita banggakan, yaitu Bapak Budi Gunadisadikin selaku Menteri Kesehatan, dan tentu saja Mas Menteri kita, Bapak Nadiem Makarim, yang tentu saja nanti dilanjutkan dengan berbagai materi menarik yang disampaikan antara lain oleh Dirjen Guru dan Tenaga Kependidikan dari Sudah bergabung nih Mbak Indah, Pak Yaswardi. Bergabung ya? Oh great, terima kasih Pak. Selamat datang Pak Dirjen, yang juga nanti akan dilanjutkan oleh paparan dari Ibu Aninda Meliala, founder dari Resourceful Parenting Indonesia. Nah, ini saya sebagai ibu dari 2 orang anak juga pengen tahu banyak banget mengenai tips-tips seputar parenting, khususnya di masa-masa pandemi saat ini ya. Dan nanti akan ada paparan juga dari Mbak Mila Wahyuningsi selaku founder dari Sadar Pondasi Berinovasi, yang dilanjutkan dengan materi dari Isti Budi selaku dosen bisnis ekonomi Universitas Prasetya Mulia. Kita akan adakan juga tanya jawab tentunya, dan nanti akan ada kuis. Ini juga seru nih ya, kuis-kuis yang seru. Nanti saya akan umumkan lagi secara terpisah, dan akan ada presentasi dari Ines Kosmetik, dari Pintu Kelas, yang dilanjutkan dengan istirahat. Sesi siang menarik juga, jangan lupa untuk ikuti sesi siang di mana kita akan sama-sama dengarkan juga materi dari Mbak Fathia Arta selaku psikolog dan juga founder dari 3 generasi dan co-founder Ibu Punya Mimpi. Nah, namanya itu udah keren banget nih. Dan Mbak Windy Putri juga akan bergabung dengan kita siang nanti, walaupun sekarang juga sudah ikut ya, selaku Mom Transformation Advisor. Nah, we all gonna need the transformation to be a better mom ya. Dan salah satu teman baik saya juga nih ada Mbak Grace Melia nanti. Mbak Grace itu selama ini berkiprah selaku therapeutic play practitioner dan juga blogger, social media influencer, dan akan ada banyak sekali informasi menarik, tips and tricks buat kita ibu-ibu maupun orang tua. Dan terakhir ada materi dari Ibu Tri Rahayu Utami selaku penggiat literasi dan Montessori. Oh, this is going to be like a whole day, sehari penuh yang banyak informasi menarik terkait
kegiatan belajar mengajar dan peran kita untuk meningkatkan, mengoptimalisasikan kecerdasan anak-anak. Oke, Mbak Susi mungkin saya mesti infokan juga nih ya, ada kuis apa sih sebenarnya hari ini? Kuis-kuis yang seru, dan kuis seru ini sebentar, I'm gonna check that out. Saya sendiri juga mau ikutan, boleh nggak nih Mbak Susi? Boleh, boleh. Tapi langsung didis. Iya benar-benar, karena kuisnya ini masih berlangsung sampai tanggal 15 Juli ya, ditunggu sampai 15 Juli. Jadi jangan lupa teman-teman yang ikut dalam webinar ini di-capture dan share webinar ini untuk mendapatkan hadiah menarik dari Ines Cosmetic and Pintu Kelas. Seru banget kan pastinya kan? Once you capture the materi ini bisa di-upload di feed Instagram maupun Instagram story teman-teman. Jangan lupa untuk tambahkan hashtag webinar with Ines dan hashtag Sidina Merdeka Belajar, hashtag Merdeka Belajar. Dan jangan lupa juga untuk tag akun Instagram dari Ines Cosmetics dan juga Sidina Community. Buat captionnya yang sekeren mungkin, semenarik mungkin, so you can get the attention dari para panitia nih, dan tentu saja akunnya jangan lupa untuk dibuka ya, jangan digembok supaya bisa kita sama-sama lihat. Nanti informasi lebih lanjut akan di-share mungkin di chat box ya Mbak Susi ya, supaya bisa lebih jelas untuk ibu-ibu, teman-teman para peserta webinar kita kali ini, dan partisipasinya ditunggu hingga tanggal 15 Juli. Jadi masih ada waktu nih, seru banget. Alright, kita masih ngobrol-ngobrol dulu sama Icus nih ya, sambil sebelum kita lanjut ke acara berikutnya. Nah Icus, dari pengalaman Sidina yang walaupun belum 1 tahun, tapi pasti ada tantangannya dong. Nah ini tantangan terbesar yang selama ini dihadapi selaku komunitas, selaku founder, itu tuh apa biasanya Icus? Apalagi di masa pandemi seperti sekarang ya. Tantangannya tentunya biasanya adalah para member yang curhat gitu ya, Mbak Ida, baik japri atau kadang cerita di grup. Itu kami sebenarnya ingin gitu membantu lebih gitu Mbak Ida gitu, tapi kami juga masih mempunyai banyak keterbatasan gitu. Makanya kita membuat komunitas, membuat grup itu sehingga bisa saling backup gitu satu sama lain gitu. Jadi banyak sekali member komunitas kami itu yang ada yang mengalami masalah seperti misalnya usahanya tutup atau omsetnya turun, terus ada yang mengalami masalah mental menghadapi pandemi ini gitu. Bagaimana dealing dengan ketika misalnya ada anggota keluarga yang berpulang kayak gitu Mbak Ida. Jadi itu tantangan banget sih, gimana kita juga sendiri harus kuat, tapi kita juga harus menguatkan member-member kita gitu Mbak Ida. Cuma sih kami percaya bahwa insya Allah kita bisa melalui semua ini dengan baik. Insya Allah ya, mudah-mudahan gitu. Insya Allah, amin. Memang pandemi ini benar-benar memberi banyak perubahan, banyak cobaan, banyak penyesuaian yang mesti kita lakukan. Jadi dan itu bukan hanya kita sebagai orang tua maupun kita sebagai individu ya Mbak Susi ya, tapi juga anak-anak juga mengalami banyak. Iya, anak-anak juga ada yang cerita kayak misalnya, aduh anakku nih di rumah kayak mengalami masalah mental health juga nih gitu. Karena dia misalnya kan interaksi minim dengan anak-anak gitu, terus dia mendengarkan lagu-lagu yang mellow-mellow, dan itu ternyata bisa berpengaruh loh terhadap kondisi mental anak-anak kayak gitu. Nah ini gimana sih akhirnya sih kita berbagi sharing gitu, Bu Ibu pengalamannya gimana nih anak-anak di rumah aja kayak gitu, terus dalam belajar dan sebagainya. Saya sendiri juga pengalamannya sama tuh ya, anak-anak yang berubah begitu drastis dari kebiasaan belajar, dari kebiasaan untuk beraktivitas hari-hari, sampai juga penyesuaian metode pembelajaran yang betul Mama Bu. Gimana pengalamannya mau mendampingi anak belajar di rumah ini? Yang pasti seru ya Mbak Icus ya. Ya dibilang penuh drama juga nggak kalah lah dari drama Korea. Cuman pastinya memang penyesuaiannya itu buat kita aja, orang tua aja perlu penyesuaian yang lumayan besar, apalagi untuk anak-anak yang sudah begitu nyaman dengan sekolah mereka, dengan teman-teman, dengan guru ya. Kemudian dihadapkan pada situasi di mana teman mereka hari-hari adalah layar komputer atau layar laptop, layar HP. Naik, walaupun ini screen time-nya ini juga harus benar-benar bisa di-adjust ya, di-manage ya, karena kalau tidak
untuk sleep untuk kemudian habis waktu bermain yang tidak selalu bermanfaat itu akan jadi lebih banyak dibanding belajar online gitu. Dan Betul. tantangan banget ya itu ya Mbak Sisi ya. Betul banget Mbak Indah. Pasti ini banyak juga nih di-share nih tips and tricks bagaimana caranya supaya bisa efektif, bisa efisien dengan screen time, tapi tetap mendapatkan manfaat dan juga at the same time anak-anak tuh nggak bosen, nggak jadi traumatik dengan PJJ misalnya, atau juga tidak jatuh pada satu kebiasaan yang tidak sehat gitu. Ya ini betul. Semangat terus nih. Semangat. Jadi makanya penting banget ya Mbak Indah para ibu Betul. untuk terus belajar gitu. Makanya nanti akan di-share nih di sesi dari pagi sampai sore ini gimana caranya nanti bisa menemukan ide-ide bermain anak di rumah nih, menemani. Terus bagaimana menjadi ada tuh materi dari Mbak Fatia juga bagaimana menjadi mindful menerapkan mindful parenting, bukan mindful ya. Ya, bukan mindful. Ya, gitu. Tapi ya gimana caranya biar kita bisa berdamai gitu, bisa menerima, accepting, dan kemudian bisa mengelola emosi yang hadir. Karena emosi itu tidak untuk jangan didinai ya Mbak Indah. Jadi kita memang harus bisa merilis emosinya dengan cara yang baik. Betul. Karena memang tidak mungkin juga ya dengan masa perubahan yang demikian luar biasa seperti sekarang, dan perubahannya itu tidak selalu menyenangkan ya Icus ya, pasti ada ups and downs, bahkan banyak cukup lama nih waktu di mana kita itu benar-benar lay low dan harus bangkit lagi gitu. Jadi kalau tidak benar-benar di manage dari kita orang tua, kemudian sambil bantu anak-anak juga, akan terasa sekali gap dan akan terasa sekali beratnya menghadapi pandemi ini. Tapi insya Allah dengan semangat bareng-bareng, saling menguatkan, saling berbagi ya, dan tentu saja seperti Icus bilang selalu develop ourselves. Gimana sih caranya supaya belajar tuh seru, gimana sih caranya di rumah aja tapi nggak bosen, gimana caranya mengembangkan passion ya Icus ya, seperti yang Icus sudah contohkan. Gimana caranya bisa tetap tenang, tetap semangat menghadapi semua cobaan. Easy to say, tapi yang penting semangat terus untuk kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Anyway, Icus kalau di rumah sendiri, anak-anak gimana nih? Ada tips and tricks dari Mbak Susi atau Icus sebagai orang tua dari dua cowok lucu-lucu? Kalau aku sih karena di rumah mengerjakan semuanya sendiri Mbak Indah, yang penting sih kita punya time management yang baik gitu. Jadi biasanya sehari sebelumnya memang kita bisa ngelis gitu, kira-kira besok akan melakukan apa kayak gitu. Ya udah, terus nanti berusaha stick to the schedule gitu kalau bisa. Tapi kan ada hal-hal di luar kendali. Tapi paling nggak kita udah tahu ya, jam segini kita harus ngapain gitu. Kayak misalnya aku bangun tidur, misalnya sebelum anak-anak bangun untuk masak, beres-beres gitu biasa, terus bangunin anak-anak, mereka mandi, sarapan, ngajak main. Nah, itu jadi ada waktu khusus misalnya setelah mereka mandi, setelah mereka makan di pagi hari. Nah, nanti siang biasanya aku akan izin ke mereka, ibu mau kerja dulu ya gitu. Nanti main sendiri dulu ya gitu. Atau apa? Kita cariin aktivitas gitu untuk mereka gitu. Terus habis itu misalnya nanti sampai makan siang, pas makan siang mereka makan, nyiapin, habis itu mereka tidur, kita bisa melanjutkan kerja lagi. Ya udah, gitu-gitu aja sih Mbak Indah sehari-hari gitu. Karena ngurusin komunitas, ngurusin sekolah, usaha juga gitu. Jadi memang ibu itu ya, harus multitasking ya Mbak Indah. Mbak Indah juga, aduh itu kebayang banget itu di kantornya. Kayak gitu. Iya benar. Time management itu memang kunci ya, dan memang ibu-ibu ini salah satu berkahnya itu adalah kemampuan luar biasa untuk multitasking, dan itu tuh seiring dengan waktu secara natural kita memang multitasker ya Mbak Susi ya. Betul. Walaupun time management bagus, seringkali kita juga kewalahan nih karena aduh nih mana dulu yang mau dikerjain, mau main sama anak dulu atau mau buat pekerjaan yang sudah ditunggu juga. Terus me time-nya kapan? Nah, ini nih. Me time-nya malam kali ya Mbak Indah. Iya nih, Icis mungkin di salah satu weekend rumpi, Rabu rumpi atau di Jumat Pintar dan sesi-sesi dari si Dina itu sudah
sudah ada banyak juga dong ya tips-tips, triks untuk bisa me time di tengah kehebohan jadwal kita yang super sibuk karena ya bisa-bisa aja ya, biar tetap waras Mbak Indah. Mbak Indah, Pak Budi udah join nih Mbak Indah. Oh wow, oke. Bentar. Ada di attendees, mungkin bisa dipindahin ke panelis ya, Mbak Susi. Ada di attendees, bisa dipindahin ke panelis.